Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazal Muti Yahya Lubis dengan NPM 2508260044. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang mengenai good hormone atau hormon-hormon saluran cerna. Nah, saluran pencernaan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat mencerna dan menyerap nutrisi, tetapi juga merupakan salah satu organ endokrin terbesar di dalam tubuh kita. Nah, hal ini tuh disebabkan karena di sepanjang saluran cerna kita ini terdapat sel-sel enteroendokrin yang menghasilkan berbagai hormon untuk mengatur proses pencernaan kita. Nah, good hormone ini adalah hormon yang diproduksi oleh sel enteroendokrin di saluran pencernaan yang berperan dalam mengatur sekresi asam lambung kita. Nah, pelepasan enzim pankreas, sekresi empedu, motilitas gastrointestinal, pengaturan nafsu makan, serta homeostasis kadar glukosa darah kita. Oleh karena itu, hormon-hormon ini tuh memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan fungsi sistem pencernaan di tubuh kita. Nah, dia itu memiliki tempat produksi good hormone ini memiliki tempat produksi yang diproduksi oleh sel enteroendokrin yang tersebar di berbagai bagian saluran cerna, yaitu lambung, duodenum, jejunum, ileum, dan kolon. Nah, setiap bagian saluran cerna ini tuh memiliki jenis sel enteroendokrin yang berbeda sehingga dia itu menghasilkan hormon yang berbeda juga. Nah, perbedaan tersebut itu memungkinkan setiap hormon itu dia itu menjalankan fungsi yang spesifik sesuai dengan kondisi fisiologis yang sedang berlangsung. Nah, baik sebelum makan, saat proses pencernaan berlangsung, maupun setelah makanannya tuh diserap. Nah, fungsi utama good hormone ini secara umum dia itu memiliki 6 fungsi utama. Yang pertama itu dia itu mengatur sekresi asam lambung agar proses pencernaan proteinnya ini dapat berlangsung secara optimal. Yang kedua itu dia itu mengontrol sekresi enzim pankreas yang diperlukan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga juga ada dia tuh merangsang pelepasan empedu sehingga proses emulsifikasi lemaknya ini dapat berlangsung dengan baik. Yang keempat itu ada mengatur motilitas saluran cerna agar makanannya itu bergerak dengan kecepatan yang sesuai. Yang kelima itu dia tuh menjaga keseimbangan kadar glukosa darah melalui pengaturan sekresi insulin dan glukagon. Nah, yang terakhir itu dia tuh mengontrol nafsu makan serta rasa kenyang sehingga asupan makanannya ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, hormon-hormon ini sangat penting. Hormon-hormon ini penting. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan 9 hormon utama yang terdapat pada saluran cerna kita. Yang pertama itu ada gastrin. Gastrin ini hormon hormon yang diproduksi oleh sel G yang berada di antrum lambung. Nah, itu sekresinya itu dirangsang oleh adanya makanan, terutama makanan yang mengandung protein, peregangan dinding lambung, serta stimulasi nervus vagus. Nah, fungsi utama gastrin ini ialah meningkatkan sekresi asam lambung, asam klorida atau HCl oleh sel parietal lambung. Nah, selain itu, gastrin juga itu merangsang pertumbuhan mukosa lambung dan meningkatkan motilitas lambung sehingga proses pencempuran makanannya itu menjadi lebih efektif gitu. Nah, secara sederhananya itu gastrin ini dapat diingat sebagai hormon yang berfungsi untuk meningkatkan produksi asam lambung untuk memulai proses pencernaan. Nah, yang pertama itu ada sekretin. Sekretin ini tuh dia itu diproduksi uh, oleh sel S yang terdapat di duodenum. Nah, hormon ini tuh dilepaskan ketika kimus yang bersifat asam dari lambung memasuki duodenum. Nah, fungsi utama sekretin ini dia itu merangsang pankreas untuk mengeluarkan cairan kaya akan bikarbonat. Nah, bikarbonat ini berfungsi untuk menetralkan asam lambung sehingga mukosa usus kita itu terlindungi dari kerusakan. Nah, selain itu, sekretin ini juga meningkatkan produksi empedu dan menghambat sekresi asam lambung. Nah, sekretin ini berperan untuk mempertahankan pH duodenum agar tetap optimal dan optimal untuk proses pencernaan. Nah, yang pertama itu ada CCK atau kolekistokinin. Dia itu diproduksi oleh sel I di duodenum dan jejunum. Nah, sekresinya itu dirangsang terutama oleh adanya lemak dan protein di dalam lumen usus kita. Nah, CCK ini memiliki beberapa fungsi penting yang yaitu dia itu merangsang kontraksi kandung empedu sehingga empedu ini dilepaskan ke duodenum. Terus dia merangsang pankreas mengeluarkan enzim pencernaan serta memperlambat pengosongan lambung kita. Nah, perlambatan pengosongan lambung ini memberikan waktu yang cukup bagi proses pencernaan dan penyerapan nutrisi khususnya itu lemak. Nah, yang pertama itu ada glucose dependent.
dependent insulinotrophic peptide atau yang biasanya disebut itu dengan GIP. Nah, GIP ini diproduksi oleh sel K di duodenum dan jejunum. Nah, sekresinya ini meningkat ketika terdapat glukosa dan lemak di dalam usus. Nah, fungsi GIP ini adalah untuk merangsang sekresi insulin dari sel beta pankreas karena insulinnya ini meningkat setelah makan kan. Maka kadar glukosa darah kita itu dapat dipertahankan dalam batas normal. Nah, selain itu hormon GIP ini juga berperan mengurangi sekresi asam lambung. Nah, sehingga aktivitas pencernaannya itu berlangsung lebih seimbang. Nah, terus ada glucagon like peptide 1 atau GLP yang biasa disebut dengan GLP-1. GLP-1 ini diproduksi oleh sel L di ileum dan kolon. Nah, hormon ini memiliki peran penting dalam metabolisme glukosa kita. Nah, GLP-1 ini dia tuh meningkatkan sekresi insulin kita, menurunkan sekresi glukagon, terus memperlambat pengosongan lambung, serta meningkatkan rasa kenyang. Nah, dari sisi klinis, hormon GLP-1 ini memiliki peranan yang sangat penting karena dia itu menjadi dasar pengembangan obat diabetes modern seperti semaglutid, liraglutid yang digunakan untuk mengontrol kadar glukosa darah kita serta membantu menurunkan berat badan kita. Nah, yang pertama itu ada motilin. Motilin ini diproduksi di duodenum dan jejunum. Nah, hormon ini terutama disekresikan pada tubuh yang berada dalam keadaan puasa. Nah, terus yang kedua itu uh, motilin ini berfungsi untuk mengaktifkan migrating motor kompleks atau MMC, yaitu gelombang kontraksi yang membersihkan sisa-sisa makanan dari saluran cerna sebelum waktu makan berikutnya. Terus oleh karena itu, motilin berperan juga untuk menjaga kebersihan lumen usus serta mempersiapkan saluran cerna untuk menerima makanan selanjutnya. Terus ada grelin. Nah, grelin ini dia itu diproduksi oleh sel X atau A like yang berbeda di fundus lambung. Nah, sekresinya itu meningkat ketika lambung kita itu kosong dan dia itu bisa menurun setelah makan. Fungsi utama grelin ini adalah untuk meningkatkan nafsu makan melalui stimulasi pusat lapar yang ada di hipotalamus kita. Nah, selain itu, grelin ini juga dapat merangsang pelepasan growth hormone atau hormon pertumbuhan dari hipofisis anterior karena kemampuannya itu meningkatkan rasa lapar. Grelin sering dikenal sebagai hormon lapar juga. Nah, lalu ada somatostatin. Somatostatin ini ialah diproduksi oleh sel D yang terdapat di lambung, pankreas, dan duodenum. Nah, fungsi utama hormon ini tuh adalah menghambat sekresi berbagai hormon saluran cerna seperti gastrin, insulin, glukagon, sekretin, CCK, serta menghambat sekresi asam lambung dan enzim pencernaan. Nah, lalu ada somatostatin. Somatostatin ini diproduksi oleh D-sel yang terdapat di lambung, pankreas, dan duodenum kita. Nah, fungsi utama hormon ini tuh untuk menghambat sekresi berbagai hormon di saluran cerna seperti gastrin, insulin, glukagon, sekretin, CCK, serta menghambat sekresi asam lambung dan enzim pencernaan. Nah, somatostatin ini dia itu berfungsi sebagai mekanisme pengendali agar aktivitas hormon-hormonnya di saluran cerna itu tidak berlangsung secara berlebihan. Terus ada peptid YY atau PYY. Nah, hormon ini tuh diproduksi oleh sel L di ileum dan kolon kita. Nah, terutama setelah seseorang mengonsumsi makanan. Terus habis itu hormon PYY ini fungsinya adalah untuk menurunkan nafsu makan, memperlambat pengosongan lambung kita, serta menurunkan motilitas usus. Hormon ini tuh berperan dalam meningkatkan rasa kenyang dan membantu mengontrol jumlah makanan yang dikonsumsi.
Nah, kesimpulan dari mind map saya ini, good hormone ini tuh merupakan hormon yang diproduksi oleh sel enteroendokrin di sepanjang saluran cerna dan berfungsi untuk mengatur hampir seluruh proses pencernaan, mulai dari sekresi asam lambung, pelepasan enzim, enzim pankreas, sekresi empedu, motilitas gastrointestinal, pengaturan nafsu makan, hingga homeostasis glukosa darah. Nah, masing-masing hormon ini tuh memiliki fungsi yang sangat berbeda-beda. Nah, namun seluruhnya itu bekerja secara terintegrasi untuk mempertahankan fungsi fisiologi sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, pemahaman mengenai good hormon ini juga memiliki nilai klinis yang tinggi karena berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, obesitas, gangguan motilitas gastrointestinal, dan kelainan sekresi lambung itu berkaitan erat dengan perubahan fungsi hormon-hormon tersebut. Nah, demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan, dan kalau ada kesalahan kata mohon dimaafin. Terus saya mempunyai referensi yang pertama itu ada dari HAL JE 2022 Guiton and HAL Textbook of Medical Physiology 15 tahun ED Elsevier. Terus yang kedua itu ada Barrett KE Barman SM Books HL dan Yuan J XJ 2023 Ganong Review of Medical Physiology 27 tahun ED MC Grau Hill Education. Terus yang ketiga ada Benny Bakar R Reiman F N Gribel FM 2023 The Intestine as an endocrine organ and the role of good hormone in metabolic regulation. Nature Review Gastroenterology dan hepatologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.